Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di Majelis Tabligh Pimpinan Muhammadiyah Lokasi Timur 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Untuk pagi hari ini kajian kita akan dibimbing oleh Bapak Ustadz Zulkarnain Al-Maduri. Insyaallah seperti biasa kajian yang akan dibimbing adalah mengenai ketarjihan Muhammadiyah. Untuk itu marilah kita sama-sama awali kajian kita dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustadz, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabarnya Bapak Ibu ini semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi, saya sedikit ada oleh-oleh. Pertanyaannya waduh. Ini beberapa waktu yang lalu kebetulan saya diundang oleh Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani. Lah kita tahu siapa Ahmad Dhani itu. Nah, dalam pertemuan itu saya sempat bertemu dengan Rafli Harun juga itu. Sampai minta opening dari video saya kepada beliau. Ada sesuatu yang menarik dalam pertemuan tersebut, mengangkat Islamophobia. Dari Muhammadiyah yang hadir Bapak Anwar Abbas, terus Buya Risman, ya saya sendiri, Ustadz Reza Satriawan Tanjung, dan beberapa orang lainnya dari Muhammadiyah, dan tentunya dari berbagai ormas minus Nusantara itu. Jadi minus Nusantara atau anus agama Nusantara. Ya itu ya. Intinya Islamophobia itu
tidak hanya sekedar terjadi di kalangan luar Islam ya, tapi juga terjadi di dalam tubuh umat Islam. Islamophobia artinya orang yang takut dengan Islam. Apa tujuannya berkumpul di rumah Dani itu? Mungkin Bapak Ibu pada tanggal 15 Maret 2022 yang lalu, tepatnya 15 Maret, ada keputusan yang menghasilkan resolusi PBB tentang anti-Islamophobia. Jadi yang mengeluarkan itu PBB, perjuangan dari tokoh-tokoh Islam di Timur Tengah minus Indonesia. Jadi Indonesia ini mayoritas Islam, tetapi justru menanamkan rasa takut Islam. Jadi di Indonesia ini rasa takut Islam tinggi, mulai dari pejabatnya sampai penjahatnya takut semua Islam. Kebanyakan seperti itu yang terjadi di Indonesia. Nah, PBB yang dimotori oleh Pakistan dan Turki, akhirnya keluarlah resolusi PBB tentang anti-Islamophobia. Alhamdulillah, itu patut disyukuri, sehingga Bapak Ibu tidak perlu rasa takut lagi karena dilindungi oleh Allah, terutama ya itu oleh PBB gitu. Jadi ada PBB. Makanya pada waktu hari raya kemarin dan tarawih itu dilakukan di lapangan Amerika, yang hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Justru rasa fobia ini hilang dari masyarakat Amerika, tumbuh subur di dalam pemerintahan Indonesia. Itu yang membedakan. Jadi Islamophobia ini tumbuh dalam masyarakat Islamophobia. Masyarakat Islamophobia diantaranya ya kelompok Nusantara itu, yang menginginkan agar umat Islam tidak terjun dalam dunia politik. Jadi intinya umat Islam tidak terjun dalam dunia politik. Tetapi sebenarnya ini senjata dari kelompok-kelompok Islam tertentu di Indonesia yang berjuang ingin meredam kelompok lain dari Islam memiliki kekuasaan, dan hanya satu kelompok yang bisa berkuasa di Indonesia yang dikenal dengan Nusantara atau Islam liberal tadi itu. Jadi ini perjuangan Islam liberal di Indonesia ya. Justru terjadinya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh penguasa itu sangat bertentangan sekali dengan resolusi PBB. Harusnya orang-orang yang ditahan oleh pemerintah ya wajib dibebaskan. Wajib dibebaskan. Itulah sebabnya kemarin Bapak Anwar Abbas itu di dalam tausiahnya dan orasinya, Indonesia harus bebas dari Islamophobia. Jadi Indonesia harus bebas dari Islamophobia. Hadir juga di situ, kita tahu seorang medsos yang cukup terkenal, pengelola medsos terkenal dan sering muncul di TV, yaitu Mustafa Nahrawandaya. Rupanya paling banyak memberikan konsep pemahaman di Ahmad Dhani tadi ya, tentang terbentuknya gerakan anti-Islamophobia Indonesia.
Jadi galaksi anti Islamophobia itu namanya itu. Yang sudah dibuat dilahirkan oleh putra-putra kita yang ada yang bertemu di rumah Dhani. Di antara mereka juga ada Al-Katiri itu, dan tokoh lintas Islam lainnya lah. Nah, usut punya usut. Ternyata memang lahirnya Islamophobia di tengah-tengah masyarakat Islam. Jadi lahirnya Islamophobia di tengah-tengah masyarakat Islam itu dipicu oleh lemahnya pemikiran Islam, umat Islam terhadap ajaran Islam. Untuk pendekatan kita terhadap referensi agama kita Islam, terutamanya yaitu Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kurang perhatian. Jadi kita ini kurang perhatian. Tidak seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin muslim, bapak ibu yang punya keimanan dan ketakwaan, melepaskan keberanian yang dimiliki oleh kita. Jadi seharusnya ditancapkan rasa keberanian bahwa kita ini pasti kembali kepada Allah. Nah, orang yang merasa pasti kembali kepada Allah adalah dari kemantapan iman, dan orang yang kemantapan iman biasanya tidak akan pernah punya perasaan takut menyampaikan yang benar, yang hak kepada siapa saja. Lah itu ciri-cirinya orang yang tidak terpengaruh Islamophobia. Bayangkan saja bagaimana bisa ulama-ulama Islam, ya ulama-ulama Islam itu yang notabene sebagai pembimbing umat justru tidak membimbing umat sesuai yang diinginkan Allah. Jumlah umat Islam di Indonesia mayoritas, tetapi keberadaan umat Islam Indonesia itu minoritas. Seandainya ada musuh menyerbu kita, besok kita semuanya bisa murtad gitu. Ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, yusikal umat itu hampir saja antada alaikum kama tada'akalat ila qas'atiha, yaitu umat hampir saja menelan kalian habis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka menelan makanan dimulai dari pinggir-pinggir itu. Seorang sahabat, qala qail, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min killatin nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, ketika itu apakah jumlah kita sedikit? Bal antum kasirun. Oh tidak, kalian mayoritas jumlahnya itu. Jadi kalian mayoritas jumlahnya. Itu kata Rasulullah. Tetapi walakinnakum gusaun. Tetapi kalian itu seperti busa. Kagusa esail, seperti busa di atas air. Disuruh ke barat ya ke barat, ikut ke barat, ke timur ikut ke timur. Nggak punya prinsip, nggak punya pandangan yang sama, terpisah-pisah. Tak ada keinginan memperjuangkan kualitas Islam itu yang dimiliki, nggak punya.
Kagusa isail, jadi seperti busa di atas lautan, diombang-ambingkan air. Yuk kita ke sana juga, ke sana juga. Artinya memang tidak punya kekuatan apapun Islam. Ya, di Indonesia ada Islam yang membebek kepada bendera merah, yang ada apa namanya, kerbau bermuncung putih itu. Iya. Jadi tidak sedikit dari mereka membebek. Umat Islam punya perasaan takut sehingga berbagai macam cara menjadi penjilat. Jadi berbagai macam cara dilakukan untuk menjadi penjilat. Tidak ada keinginan menyatukan, yaitulah tadi masyarakat Islam itu sendiri dalam satu kekuatan khusus. Tidak ada itu. Di satu sisi suara orang-orang yang anti-Islam didukung oleh orang-orang Islam yang punya pengetahuan, punya ilmu. Jadi mereka ini orang-orang yang berilmu. Tidak tanggung lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi Islam, tetapi kerjanya melakukan pendangkalan terhadap umat Islam. Lalu bikin sejarah. Coba itu lihat di zaman para sahabat, kerjanya tokoh-tokoh Islam ketika itu selalu melakukan pembunuhan dan pembunuhan para sahabat. Mana ada para sahabat yang damai hidupnya? Mereka mati dalam keadaan tersiksa. Nah, ini gambaran-gambaran dari mereka, agar kita tidak berpolitik. Dan hal ini terus-menerus dilakukan. Muncullah berbagai macam dagelan di Indonesia ini, seperti khilafah yang ditangkap tokoh khilafah. Itu bohong tuh Pak, itu drama itu. Lah bagaimana tiba-tiba muncul khilafah Islamiyah di Indonesia ini? Nggak usah jauh-jauh lah, ketika ada acara yaitu usaha memenangkan Anies, tiba-tiba muncul kembaran FPI. Ya, FPI palsu dikawal oleh polisi. Wah, aneh itu, aneh. Padahal tujuannya apa? Hanya ingin menghancurkan Anies dengan deklarasi pendukungan Anies yang dilakukan FPI. Kenapa? Tidak seorang pun tokoh-tokoh FPI yang terlibat di dalamnya itu, yang ternyata orangnya memang tidak dikenal. Jadi di Indonesia ini lebih banyak badutnya. Itu masih mendingan di video karena memang saya salah seorang pemain YouTube ya. Di video itu juga ada seorang bikin konten, seorang Wahabi debat dengan kelompok mereka gitu. Ditempeleng kiai-kiai semuanya itu. Orang yang tidak mengerti itu mungkin menganggapnya serius. Padahal itu dagelannya mereka juga gitu. Dibuat sedemikian rupa untuk menggambarkan bahwa orang yang menegakkan Al-Quran dan hadis itu perlu diwaspadai gitu. Hebat ya cara berpikirnya mereka. Ya,
Kita kalau menyebut PKI kayaknya terlalu kejam ya. Munafik saja gitu. Itu ya. Jadi inilah yang digagas oleh tokoh-tokoh tadi agar tidak selalu menimpa di Indonesia. Belum lagi di India. Di India kita tahu itu karena apa? Munculnya fobia di masyarakat India tentang Islam yang dilakukan oleh partai Janata. Jadi ada apa namanya? Ada pemimpinnya, ada godfathernya mereka ini yang banyak berperan di dalam anti-Islam. Di Indonesia itu yang anti-Islam ini adalah para ulama Islam. Dari mana anti-Islam di Indonesia? Dari mana? Dari ulama-ulama Islam. Ulama Islam. Coba kita buktikan anti-Islam sejak dahulu kala yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, di mana mereka ini kalau berbicara Islam, upaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sambil kita ke materi kita ya ini ya. Jadi upaya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dilakukan oleh mereka agar umat Islam tidak berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah, tidak disenangkan memegang Quran dan As-Sunnah? Caranya, hiburlah mereka dengan hiburan qasidah, bacaan-bacaan sholawat. Al-Qurannya ditinggal. Ya, dengan otomatis toh kalau Al-Quran sudah ditinggal, mereka tidak mau ngaji Al-Quran. Di mana-mana dimunculkan pemikiran-pemikiran sufistik. Kemudian menggambarkan pengertian jihad momok yang menakutkan. Teroris, ekstremis, itu yang dilakukan oleh mereka. Dilakukan ini dalam tubuh Islam, sementara kelompok-kelompok minoritas di Indonesia bertindak sebagai mayoritas. Coba ada 3 orang murtadin yang selalu berbicara lantang, dan sampai sekarang di antara orang tersebut tidak bisa ditangkap walaupun kerjasama dengan Interpol. Ya, bagaimana bisa ditangkap? Biayanya setiap bulan itu datang dari Indonesia dikirim ke Amerika Serikat. Siapa itu? Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu. Siapa yang mau nangkap dia gitu? Interpolnya juga melindungi dia gitu. Coba kalau Islam yang begitu, nggak nunggu 1 hari dikirim lagi ke Indonesia gitu, diekstradisi. Lah dia berbicara di YouTube, setiap hari kita bisa lihat di YouTube menghujat Islam orang itu, bebas. Biayanya dari siapa? Melibatkan gereja seluruh Indonesia. Di Jokowi ada siapa? Ada siapa? Luhut. Lah, wong ini dari para pengacara yang tahu persis, begitu dia mau ditangkap, Saifuddin Ibrahim sudah tahu duluan gitu. Kalau dia mau ditangkap, pindah lagi ke tempat lain. Nah, sedangkan uang terus menerus ngalir.
Bukan hanya 5 juta, 10 juta, tapi ratusan juta itu. Untuk menyelamatkan orang kafir di Amerika. Itu hebatnya minoritas di situ. Sementara yang mayoritas diaduk-aduk. Bagaimana antara satu dan lainnya itu saling tuduh-menuduh. Dalam tubuh umat Islam kita ini kan tidak bisa bersatu. Yaitu tadi di petak-petak, wah jangan bergabung dengan si A. Bahaya kalau bergabung dengan si A itu. Jangan bergabung dengan si B. Si B begini-begini. Yang berbicara seperti itu adalah tokoh Islam. Jadi mulai dari kehidupan kita berorganisasi, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita beragama, kehidupan kita itu bertetangga, semuanya dirusak oleh sistem itu, agar kita tidak punya keinginan dan selera terhadap Islam. Ngeri ya, ngeri banget gitu. Bagaimana Islam yang demikian mayoritas mencari pemimpin seorang Islam pun sulit setengah mati. Kita hampir teringat di zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah wafat, kata saya dulu itu, bagaimana melahirkan seorang pemimpin sesudah Nabi itu sampai berakibat kepada jenazah Rasulullah 3 hari terbengkalai di tempat tidur. Itu dulu. Apalagi sekarang tidak ada Rasulullah. Kemudian konsep-konsep agama Islam ini lahir dari berbagai tokoh-tokoh Islam. Islam yang benar itu begini, Islam yang benar itu begini, Islam yang benar itu begini. Semua menghadirkan konsep-konsep pemikiran Islam. Organisasi juga diaduk-aduk. Wah, manhaj Islam begini, manhaj Islam begini, manhaj Islam begini. Akhirnya terjadi, yaitu tadi, bentrokan pemikiran antar ormas Islam. Ditiupkan terus itu di YouTube. Kalau dilihat, ya Allah, penuh dengan berbagai macam kebencian. Jadi sebenarnya kita ini mau dibawa kemana gitu. Itu ya. Jadi Islam di Indonesia baru beberapa Holy Wing, tahu Holy Wing nggak? Tempat minuman keras itu kemarin. Lah, bagi siapa yang bernama Muhammad dan yaitu dan Maria, itu dengan gratis bisa minum di situ, minuman mabuk. Lah, jadi mereka ini berani berkelekar. Kemudian kelompok-kelompok yaitu buzzer mereka ini selalu melahirkan pernyataan, misalnya mengenai babi kemarin dan sebagainya. Babi apa namanya, kulit babi itu yang digoreng. Nah, bahkan tokoh Islam sekelas Gus Miftah saja asal ngomong gitu. Lah, dikatakan bahwasanya makanan seperti itu kan tidak punya Tuhan. Lah, siapa bilang tidak punya Tuhan? Allah sendiri mengatakan semua alam semesta ini berzikir kepada Allah. Kok bilang nggak punya Tuhan? Jadi di sini memang ada keinginan besar supaya materi-materi keislaman dikikis habis dari umat Islam. Itulah sebabnya kalau mengingat ucapannya KH Ahmad Dahlan ya, dalam satu ucapan beliau mengatakan Islam tidak bisa hilang dari dunia, tapi bisa saja hilang dari Indonesia.
Itu. Jadi perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini perlu diwaspadai. Bisa terjadi kapan saja. Karena kita tahu dulu itu bagaimana Turki dibuat, bagaimana itu Baghdad yang tadinya 100% Islam, itu tiba-tiba ketika itu dikikis habis dan dibantai oleh tentara Tartar. Hanya dengan 10.000 orang bisa mengalahkan jutaan orang. Tuh. Apa penyebabnya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia dan takut mati. Ya, itu benar-benar seiring ya. Kalau sudah cinta dunia, melepaskan jantung kita itu pasti takut gitu. Karena merasakan nikmatnya hidup dunia itu. Merasakan nikmatnya hidup di dunia. Sangat menghibur dan menggairahkan hidup di dunia, sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Allah, Abdullah. Nah, untuk mati itulah yang tidak melahirkan sifat jihad, karena takut mati gitu. Lah kalau saya mati nanti harta diambil siapa? Itu tadi. Jadi dari hadis tadi kos atihaya itu tadi. Kemudian apa dikatakan? Yanza'annallahu min suduri, apa dia akan dicabut, yaitu dari hati a'daikum, dari musuh-musuh kalian, al-mahabatu, rasa takut. Jadi tidak takut lagi musuhnya kepada kita itu. Akibat dari kita tadi. Walaupun banyak, tapi musuh yang hanya segelintir tidak takut kepada kita. Bazar hanya 3 orang tidak takut kepada Islam yang jumlahnya jutaan itu. Saifuddin Ibrahim seorang tidak takut dengan jumlah Islam yang 200 juta lebih. Benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayyanza'annallahu min suduri a'daikumul mahabata. Jadi mahabatu itu rasa takut yang diambil dari hati musuh-musuh kalian. Wa yakdafannallahu, dan Allah mencampakkan dalam hati kalian itu alaikum al-wahhan, yaitu penyakit wahan. Mal wahannya Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu Pak. Jadi Bapak sekarang, kita ibu-ibu berpikir, kira-kira kita masuk dalam hubbud dunia atau enggak gitu. Kalau dulu ia memang tidak salah mencintai dunia, seandainya dunia itu mendorong kita ke akhirat. Ini dunia mendorong untuk tetap hidup di dunia. Ciri-cirinya orang yang terdorong oleh dunianya ke akhirat itu, rasa keinginan menegakkan Islam sangat tinggi padanya itu. Sangat tinggi, tidak ada lagi perasaan takut yang keluar dari hati mereka, kecuali ucapan-ucapan yang benar dilafatkan untuk penguasa-penguasa yang zalim. Jadi itu kualitas ya, kualitasnya seorang mukmin di situ.
dalam rangka menghadapi fobia ini. Ini bayangkan fobianya dari kecil sudah ibadallah rijalallah, kecil diajarin begitu. Saya kan bikin video-video aneh itu. Video-video kalau urusan zikir umat Islam ini kompak banget gitu. Sampai ada Madura berzikir, yang datang semadura. Ya namanya istighasah kubra. Wah, istighasah kubra, datang seluruhnya itu. Begitu ngomong jihad, tidak ada satupun suara yang ya saya mau. Enggak. Disitulah letak kualitas iman kita yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita di Muhammadiyah kan selalu dituntut untuk berbicara akidah. Jadi Muhammadiyah itu kalau kita bahas kembali kepada yaitu pada pada muktamar tahun yaitu 1330 Hijriah, awal-awalnya muktamar berdirinya Muhammadiyah itu kan asasnya sangat jelas memisahkan dari yang batil ke hak, sehingga di Muhammadiyah ada istilah ahlul haq was sunnah, ahlul bid'ah wal ahlul batil wal bid'ah. Itu dua istilah yang ada di Muhammadiyah. Kita ini kira-kira masuk pada ahlul haq was sunnah atau ahlul haq ahlul batil wal bid'ah, ahlul dalal wal bid'ah. Itu ada dua-duanya itu. Atau masuk ke semuanya itu. Ini kalau di dalam himpunan putusan tarjih kan begitu. Umat dibedakan oleh tarjih Muhammadiyah ini. Ada kelompok Islam yang disebut oleh tarjih Muhammadiyah ahlul haq was sunnah. Kemudian ada kelompok Islam yang dibedakan juga oleh tarjih Muhammadiyah itu ahlul dalal, ahlul bid'ah wad dalal. Itu terang-terangan di himpunan loh, bukan fatwanya, di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu. Di dalam bab akidah. Nah, ini artinya akan terjadi terus-menerus perbutan pemikiran antara ahlul dalal wal bid'ah tadi, ahlul bid'ah wal dalal dengan ahlul haq was sunnah. Nah, itu sudah dipastikan akan terjadi sampai kiamat. Coba berdirinya Muhammadiyah itu kalau kita tahu, ini sampai pernah dibayang-bayangi oleh kerajaan Arab Saudi pada masa berdirinya Muhammadiyah. Siapa Muhammadiyah itu? Jangan-jangan itu adalah orang-orang yang dibayar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pernah baca sejarahnya enggak itu? Apa? Arab Saudi ketika itu mengirim utusan ke Indonesia untuk memantau Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah ini apakah gerakannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau bukan gitu. Dipantau. Nah, kemudian mata-matanya itu adalah orang yang kelak kemudian mendirikan NU. Itu mata-matanya yang kelak kemudian begitu masuk 26 setelah 3 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, NU berdiri dari orang-orang yang pernah menjadi mata-mata Raja Husain di Mekah untuk memantau gerakan Muhammadiyah. Ngeri ya, nyambung banget gitu. Jadi di mata-matai kita itu. Artinya memang tidak menginginkan di Indonesia ini, oh jangan seperti sekarang ada
ada orang yang merasa dia sebagai Habib, dia maki-maki Muhammadiyah, tapi saya serang juga ya, habis-habisan sudah saya serang itu. Karena saya punya argumen, saya punya bukti, fakta dan sebagainya, sehingga saya berani berbicara itu di YouTube. Kalau nggak punya ya nggak berani juga. Lah, artinya sekarang ini mereka tidak akan pernah diam membiarkan Muhammadiyah makin lama makin tinggi, makin lama makin berhasil. Tapi bagaimana Muhammadiyah bisa mereka miliki? Jadi Muhammadiyah bagaimana bisa mereka miliki? Berjuang mengirim orang-orangnya ke dalam tubuh Muhammadiyah, yaitu untuk mendikte pemimpin-pemimpin tertentu di Muhammadiyah agar Muhammadiyah ikut goyang. Jadi insya Allah, tapi Muhammadiyah punya prinsip ya, dan tidak akan berhasil. Belum lagi kemarin saya tepat di PP Muhammadiyah bikin konten dengan Buya Risman Mukhtar, bikin konten terkait dengan kunjungan Syiah ke Muhammadiyah. Jadi saya buat di gedung PP Muhammadiyah dengan beliau. Kunjungan Syiah di Muhammadiyah itu bukan tanpa pamrih, menginginkan Iran akan memberikan bantuan kepada Muhammadiyah asalkan Iran mendapatkan ruang di Muhammadiyah itu. Jadi banyak sekali ya, belum lagi aliran liberal tadi di Muhammadiyah ingin merusak kita dan sebagainya. Itu termasuk pemikiran-pemikiran yang ada di Muhammadiyah ini memang sudah terjadi sejak zaman masih ada Mbah Dahlan gitu. Termasuk putranya, siapa yang tahu putranya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Namanya siapa? Yang pernah disekolahkan ke Mekah. Iya. Namanya Mbah Jumhum. Mbah Jumhum. Lah Mbah Jumhum ini nama samarannya adalah Irfan Dahlan. Mbah Jumhum. Ya, beliau orang yang memiliki kepandaian, cuma pernah terjadi sengketa pemikiran dengan ya sama tokoh-tokoh besarnya ya. Sengketa pemikiran yang membuat beliau ditinggal oleh Buya Hamka di Pakistan gitu. Jadi pernah bersama Buya Hamka di Pakistan. Lah Mbah Jumhum ini orang yang sangat cerdas dan pandai, katanya melebihi bapaknya ketika itu, memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan memiliki bahasa yang multibahasa. Tapi kemudian ditinggal di Pakistan, tidak bisa pulang, terpaksa kerja di restoran, lalu bertemu dengan orang Thailand, dibawa oleh dokter Thailand ke Thailand, sampai pada akhirnya nikah dengan anaknya. Dan kemudian Mbah Jumhum ini ingin menutup akses dari dunia Indonesia. Itu ceritanya, menutup akses. Baru kemudian terbongkar kalau keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika ada orang membuat perangko Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan film tuh. Tidak ada di film begitu tuh. Ya, cerita ini karena belum dibuat dalam sejarah yang sesungguhnya, karena kemarin terjadi perdebatan sejarah antara keluarga Thailand dengan Najib Burhani. Najib Burhani ini mengambil data sejarah Muhammadiyah dari orang-orang di Jawa, sedangkan data sejarah Muhammadiyah yang dari Thailand ini dari cicitnya sendiri yang bernama Profesor Dr. Winay Dahlan ini tidak diambil, padahal beliau punya
buku-buku dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai sekarang ditahan di Thailand. Banyak sekali bukunya beliau. Ya, namanya Profesor Winay Dahlan. Ada beberapa wanita dari Cicit Ahmad Dahlan di Thailand dan juga profesor tadi ini bisa bahasa Indonesia, sebagian tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, sering di Brunei Darussalam ada. Brunei Darussalam ada. Ya, perdagangan beliau orang berhasil, tokoh berhasil, Winay Dahlan ini. Nah, itu ya dari keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai Muhammadiyah seperti itu. Sementara nah, kesatuan cara berpikir di Muhammadiyah ini memang perlu kita wujudkan, benar-benar merasa antara satu dan lainnya itu memiliki saya Muhammadiyah gitu. Saya Muhammadiyah, saya Muhammadiyah, saya Muhammadiyah, kita bersama gitu. Lah, kalau ini lahir di Muhammadiyah itu sangat bagus sekali gitu. Jangan pernah kita terkontaminasi oleh keinginan pribadi ataupun kelompok, tapi keinginan bersama yang bersifat menunjang perjuangan dakwah Muhammadiyah. Itu karena terus terang saja kemarin itu yang diminta perannya Muhammadiyah di Ahmad Dhani itu pertemuannya. Sampai sekarang saya punya grupnya itu dan hampir tiap hari merumuskan gerakan dakwah itu. Yang diminta itu perannya Muhammadiyah, bukan perannya NU. Jadi perannya Muhammadiyah ini sangat menentukan gerakan Islam, gerakan nasional anti Islamophobia itu. Kalau Muhammadiyah yang berperan itu dipandang pas itu. Soalnya memang kualitas keberanian itu ada di dalam tubuh Muhammadiyah. Ada tubuh Muhammadiyah sejak yaitu berpuluh-puluh tahun lalu sampai sekarang. Sepertinya negara tidak bisa melepaskan diri dari Muhammadiyah ini. Karena apalagi sarjana-sarjana banyak diproduk dari tubuh Muhammadiyah untuk kepentingan Indonesia ini. Walaupun kadang-kadang banyak yang lupa kacang akan kulitnya. Itu ya di Muhammadiyah. Jadi itu Bapak-bapak, Ibu, berkaitan dengan kemuhammadian kali ini kita kaitkan dengan pertemuan di Ahmad Dhani karena memang melibatkan Muhammadiyah, ya, tokoh-tokoh penting di Muhammadiyah yang banyak berbicara di media sosial. Di antaranya kita kenal Pak Anwar Abbas yang insya Allah ini akan ngisi ceramah di Tangerang, ya, di Tangerang hari rayanya kalau tidak salah itu Anwar Abbas itu. Karena saya pada waktu ngisi di PDM Tangerang seminggu yang lalu, sepekan yang lalu, lihat spanduk salat Idul Adha itu kalau khotibnya adalah Dr. Anwar Abbas. Itu khotibnya. Jadi setiap perjalanan Muhammadiyah ini memang tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang akan memberikan pengaruh bagaimana supaya perkembangan Muhammadiyah itu bisa mendapatkan pandangan positif di tengah-tengah umat. Dan umat memang kalau kita lihat sangat senang sekali jika Muhammadiyah yang bersuara. Itu saya buktikan, Ibu. Begitu senangnya ketika Muhammadiyah bersuara. Adem mereka itu. Wah, itu Muhammadiyah sudah bersuara. Enggak pernah menunggu dari sebelah, itu enggak. Yang ditunggu Muhammadiyah. Iya. Karena tahu bahwa sejak dahulu peran Muhammadiyah itu luar biasa. Apa sih yang tidak lahir dari Muhammadiyah? Soekarno itu kader Muhammadiyah itu. Kemudian kita lihat itu Jenderal Sudirman kader Muhammadiyah.
Banyak tokoh-tokoh itu kader Muhammadiyah. Ya cuma kalau ada kader Muhammadiyah masuk PKI itu keterlaluan. Ada juga Bu, benar. Aidet itu sama dengan Saifuddin Ibrahim, itu kader. Ya jangan jangan mudah-mudahan dijauhkan dari kader-kader yang seperti itulah ya, yang menjual kepentingan Muhammadiyah. Artinya, tapi sih Muhammadiyah orangnya tenang, enggak kayak organisasi lain. Kalau organisasi lain tuh digoyang sedikit saja goyang semuanya gitu. Di Muhammadiyah tidak. Itu kan perjalanan intelektual seseorang tidak bisa diikat dengan Muhammadiyah selamanya gitu. Sama dengan Islam. Misalnya Islam ada orang yang membunuh. Ini ada rumusan begitu. Misalnya ada orang membunuh dari kelompok Islam. Kemudian kesimpulannya, ini yang bertanggung jawab adalah kelompok Islam, apa begitu? Ketika ada seorang membunuh dari anak buah kelompok Islam, apakah kemudian akan muncul pernyataan begini, ini yang harus bertanggung jawab adalah organisasi Islam, apa begitu? Tidak. Kalau kemudian yang bertanggung jawab harus berorganisasi Islam, ya sama dengan Saifuddin Ibrahim ketika menyalahkan Al-Quran gitu. Walaupun itu terus terang saja kegamangan Saifuddin Ibrahim sendiri ya. Di saat sekarang ini di Amerika ini ada 3 orang Bu, tadi saya lupa ya. Di 3 orang Indonesia. Yang satunya namanya John Paul Zeng. Yang ketiga itu wanita, Sofiatul, namanya Sofiatul. Nah, ini sama-sama melarikan diri ke Amerika ini. Melarikan diri ke Amerika. Bukan melarikan diri, mencari tempat yang aman untuk menghujat Islam gitu. Nah, di bawah naungan, yaitu koordinatornya namanya Saifuddin Ibrahim. Lah, bagaimana kita menghadapi kondisi yang seperti ini sebagai warga Muhammadiyah, sebagai warga Aisyah? Tentu dengan memantapkan langkah pada langkah-langkah yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Tetap saja berjalan secara lurus di Muhammadiyah dengan banyak belajar referensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah agar bisa menjadi pijakan kita di dalam mengaruhi kehidupan di alam Indonesia ini gitu. Jadi kita tidak menyimpang dari manhaj gerakan dakwah Muhammadiyah itu. Tetap berpijak di situ. Yang pertama yaitu tadi ideologis. Al-Quran harus menjadi yang sangat ideologis dalam hidup setiap warga Muhammadiyah. Jadi Al-Quran itu harus menjadi sesuatu yang paling ideologis dalam hidup kita itu, dan sunnah Nabi itu, kedua-duanya. Karena inilah payung hukum dari perjalanan dakwah Muhammadiyah. Tidak boleh keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah jika ingin sukses. Dan jika kita melihat contoh keteladanan dari Muhammadiyah itu, buku manhaj gerakan yang terdiri dari beberapa bab, diantaranya adalah yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, matan Muhammadiyah, semuanya itu tidak pernah berangkat dari pendapat-pendapat ulama, tapi pasti mengutip ratusan ayat-ayat Quran itu dijadikan dijadikan dasar-dasar penulisan oleh sidang gitu. Jadi hasil keputusannya itu yang terdapat dalam buku gerakan. Mungkin perlu itu punya itu setiap pribadi Muhammadiyah di sini perlu punya itu. Nah, itu yang bisa mengantar kita menjadi warga Muhammadiyah yang berhasil. Warga yang sampai di mana tingkat kualitas pemahamannya bapak-bapak terhadap Muhammadiyah itu bisa dengan melihat itu. Artinya memudahkan diri untuk bisa belajar.
bagaimana bisa mendapatkan penerangan setiap saat tentang kemuhammadiaan, karena sudah pasti orang yang banyak membaca referensi Muhammadiyah itu pikirannya akan selalu berpikir untuk kepentingan umat. Nah, ketika kita sudah terasa sekali pentingnya berumat, berarti kita itu Muhammadiyah yang sebenarnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Tadi ada informasi dari Bapak tentang kunjungan Syiah ke PP Muhammadiyah. Oh iya, lupa. Perlunya perlu tambahan mungkin informasinya apa follow up-nya dari PP Muhammadiyah, karena kesannya ketika di YouTube itu kita baca PP Muhammadiyah bagi orang awam mungkin mengartikan menerima, karena komunikasinya kelihatannya positif. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Iya, di Muhammadiyah itu memang resah Pak, bukan sebenarnya positif ya, resah. Karena di tingkat elit Muhammadiyah ini ada berbagai macam orang yang berkepentingan ya, berkepentingan dengan Syiah juga ya. Katanya Mustafa Nahrawandaya dan Bapak Samsul Hidayat. Bapak Samsul Hidayat ini adalah tokoh tabligh, wakil tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika berbicara di situ itu kan forum grup, sayangnya memang tidak semua orang bisa masuk. Nah, grup itu grup dari anggota-anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya tidak termasuk anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi saya bergabung di situ itu. Namanya ya Jam'iyah Muhammadiyah itu. Jadi Jam'iyah Muhammadiyah. Nah, itu adminnya Pak Samsul sendiri. Satu orang saja adminnya. Nah, dia mengatakan satu orang Syiah di Muhammadiyah itu akan bikin organisasi kalang kabut. Itu kata Pak Samsul. Jadi satu orang Syiah di Muhammadiyah ini akan bikin organisasi kalang kabut. Iya, bikin bingung gitu. Karena apa? Syiah ini tidak akan pernah berhenti hanya dengan memberikan konsep pemikiran, tetapi bagaimana bisa menguasai setiap orang yang ada di tubuh Muhammadiyah. Jadi sebenarnya pada kelompok ini saja, tataran ini, tidak ada yang setuju dengan masuknya Syiah. Walaupun kesannya ya, ada Syiah berkunjung ke Muhammadiyah selayak-layaknya tamu gitu ya. Siapa saja orang yang bertamu ke Muhammadiyah tidak ditolak dengan syarat tidak merusak Muhammadiyah. Nah, pada saat merusak Muhammadiyah pasti yang bergerak banyak. Ini masalahnya lagi ini menjelang muktamar ini bersaing. Jangan sampai ada dukungan dari Iran untuk meluluskan calon-calon di 13 besar itu dari Syiah. Itu bisa rusak Muhammadiyah. Mungkin nanti akan ada Muhammadiyah garis lurus dan garis bengkok itu. Jangan sampai terjadi itu. Malu-maluin kita ini. Iya, nanti ada Muhammadiyah Nusantara lagi. Aduh. Jadi itu pendapatnya Buya Risman, pendapatnya Fahmi Salim. Fahmi Salim ini wakil juga gitu ya. Fahmi Salim wakil, Samsul Hidayat wakil, ada Profesor Dr. Fathur Rahman Kamal itu. Semuanya tidak ada yang setuju dengan gagasan-gagasan. Itu resah Pak, yang namanya Jam'iyah Muhammadiyah itu resah banget. Resah dengan Syiah itu. Apakah itu benar-benar yang dilakukan oleh Pak Mukti itu didasarkan pada penerimaan misalnya upaya kerjasama di bidang pendidikan? Karena di zamannya Buya Yunhar Ilyas di bidang pendidikan ini sudah ditiadakan. Bahkan beberapa Iran Korni ini dicabut oleh Muhammadiyah ini. Lah, yang sekarang ini
ada upaya menghidupkan kembali Iran Kornin itu. Makanya dia berkunjung ke Muhammadiyah. Ini satu-satunya yang tidak terjamah oleh Syiah adalah Muhammadiyah sampai sekarang. Artinya belum terjamah gitu. Karena masih belum goncang. NU kan sudah goncang. Kalau NU itu goncang kan, sampai ada NU garis lurus gitu. Jadi yang lainnya bengkok gitu. Nah itu, jadi tinggal Muhammadiyah ini bagaimana supaya tidak terjadi Muhammadiyah garis lurus dan garis bengkok itu. Karena itu memang skenarionya luar biasa dibangun oleh Syiah itu. Dengan kualitas, dengan nilai humanisme yang sangat tinggi. Jadi nilai humanisme kemanusiaan yang sangat tinggi yang ditunjukkan. Saya masih ingat tokoh-tokoh Islam sekelas yaitu Dr. Mustafa As-Sibai. Mustafa As-Sibai ini tahun 60-an. Saya belum ada ya. Belum ada kali itu. 46 lah As-Sibai, Mustafa As-Sibai ini. Saya belum, masih mimpi mau lahir kali ini. Nah, Mustafa As-Sibai ini mengadakan takrib. Takrib ini pendekatan agar terjadi persatuan antara Syiah dan Sunni. Gagasan, namanya takrib gagasannya itu. Pada waktu itu Mustafa As-Sibai, oke, datang tokoh-tokoh dari Iran. Ini masih Safak, masih ada Safak, itu siapa namanya? Syekh Reza Pahlavi, presiden Iran yang digulingkan ya oleh Khomeini. Nah, pada waktu itu Mustafa As-Sibai dengan mullah-mullah dari Iran muncul kesepakatan untuk bersatu. Baru sehari ditandatangani, selesai. Besoknya dengan dasar persetujuan yang ditandatangani ini, tokoh-tokoh Iran mulai berkampanye bahwa Aisyah itu adalah pelacur. Bayangkan, apa tujuannya dengan persetujuan itu? Ingin membungkam umat Islam agar tidak berbicara. Terjadilah akhirnya apa? Mustafa As-Sibai mundur, mengurungkan perjanjiannya. Hal yang sama, Risalah Amman. Beberapa tahun yang lalu Risalah Amman ini adalah mengumpulkan seluruh tokoh Islam Sunni dan Syiah dalam satu pertemuan yang disebut dengan Risalah Amman. Oke, sepakat. Begitu Risalah Amman selesai, Dr. Yusuf Qaradawi datang ke Iran, berkunjung ke Iran, diketawain oleh presiden Iran gitu. Seolah-olah yang namanya Dr. Yusuf Qaradawi ini adalah budak. Sejak itu merasa, kita dibohongi oleh Iran. Jadi nggak bisa orang seperti Syiah ini diajak damai, nggak bisa. Dia berpura-pura baik lah. Saya sendiri itu, Bu, yang nggak usah jauh-jauh lah. Saya sendiri itu bergabung nama dalam sebuah grup yang namanya Majelis Nusantara. Majelis Nusantara ini 50% orang Syiah. Tokoh-tokohnya bukan ini Habib itu dari Ternate, Habib nih semuanya. Bukan anak buahnya, tokoh-tokohnya mereka ini. Jadi sekarang dia menghujat Abu Hurairah. Dikatakan Abu Hurairah itu pembohong, dia tidak hafal hadis sekian ini sudah bikin dia penipu menggunakan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata tokoh Syiah tadi. Seminggu kemudian omongannya itu didustakan. Enggak, saya enggak pernah kata begitu. Itu Syiah itu. Jadi Syiah ini akan berbelit-belit kalau berbicara, dan tidak akan pernah berbicara tentang NKRI walaupun seolah-olah NKRI nanti akan diangkat, disematkan dalam pembicaraan NKRI itu adalah Husain dan Ayatullah Khomeini. Pasti itu. Tujuannya pasti ke sana. Artinya bagaimana Indonesia ini memang benar-benar bisa menyuburkan gerakan Syiah dan merubah cara berpikir Islam Indonesia kepada Ayatullah Khomeini.
Wah, anak buahnya pasti ngangkat-ngangkat tulisan-tulisan yang ditulis oleh tokoh-tokoh Iran. Pasti itu kehebatannya ulamanya. Dan kemudian perjuangan damai membantu Palestina itu bohong semua itu. Lah dia dengan Israel juga bekerja sama. Bekerja sama. Pernah nggak ada orang Iran berperang beneran dengan Amerika dan Israel? Kapan terjadinya sejarah terjadinya perang Iran dengan Israel itu? Yang benar-benar perang, bukan hanya tinggal satu bom jatuh selesai, nggak ada lagi gitu, ramai. Itu nggak pernah terjadi karena janji sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan lahir dari Iran diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Iran. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kalau berbicara Syiah di Muhammadiyah, itu dia mendesain ini Muhammadiyah ini paling bagus nih. NU kalah. Ini bisa mendunia, pengaruhnya bisa didengar siapa saja. Dekati Muhammadiyah. Bagaimana satu orang, dua orang saja bisa masuk ke Muhammadiyah. Dulu kalau Umar Syihab masuk ke Majelis Ulama Indonesia terpantau, sekarang kan disingkir dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi lahir generasi baru, Syiah baru di Majelis Ulama itu. Jadi misalnya contoh yang sulit dilacak bahwa dia orang Syiah, yaitu Habib Hussein Syihab yang jadi pengacara dan suka memfitnah, banyak orang ditahan karenanya itu. Dia Syiah, aslinya tokoh Syiah. Tapi orang tidak berani melaporkan dia. Kemudian Umar Syihab itu pernah menjadi wakil Majelis Ulama Indonesia dulu. Jadi di Muhammadiyah mengadakan seminar Syiah, itu kan sempat terjadi protes besar-besaran ketika itu. Ditanya Bapak Haidar Nasir tidak tahu. Nah, begitu ini saya, kata Pak Muti ngaku, ini saya sudah mengizinkan. Loh, coba merasa lebih hebat dari Bapak Haidar Nasir. Jadi ini permasalahannya di internal kita. Kalau tidak kompak, lah itulah yang gampang diburu oleh musuh-musuh Islam. Itu Pak. Jadi di Muhammadiyah ini pada intinya bisa dikatakan 70% tidak setuju dengan Syiah ini. Orang-orang Muhammad, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu di pusat, jadi 70% ini tidak setuju. Mungkin cuma bahayanya kalau dibiarkan orang-orang yang dahulunya itu, contoh saja Profesor Syafiq Muhni itu latar belakangnya pesantren, pendidikannya pesantren, bahkan dari pesantren yang penuh dengan kefanatisan gitu. Tapi setelah bergaul dengan kelompok-kelompok liberal berubah juga Pak Syafiq itu. Iya, Pak Syafiq Muhni. Jadi ini ya yang perlu kepekaan kita nanti di muktamar ini, harus mencari sosok-sosok yang bisa menyelamatkan Muhammadiyah. Jangan mudah terpengaruh oleh uang. Jelas di muktamar itu pasti nanti ada, Pak. Itu barangkali ya sekedar jawaban dari saya, Pak. Ada lagi, silakan. Monggo, Pak. Ya. Entar dulu. Waalaikumsalam. Mari boleh dikaji tentang perlunya kita membangun dakwah dan gerakan nasional
ayat surat Al-A'raf ayat 168 Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara fil ardi umaman minhum salihun wa minhum duna dzalik ila ayat. Artinya, dan kami Allah bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada orang yang tidak demikian. Pertanyaan saya, tantangan besar buat kita tentunya dengan ayat ini untuk menjadikan orang soleh semuanya, terutama khususnya di Muhammadiyah ini, untuk membangun kader-kader. Karena kita lihat di Indonesia ini, di Muhammadiyah masih banyak orang-orang yang sampaikan tadi bahwa kajian-kajian hanya zikir-zikir, kemudian istighosah, di mana tidak ada kajian-kajian mendalam tentang hak tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenarnya. Padahal tanda-tanda orang yang anti daripada Islamofobia itu adalah beriman kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan yang sebenarnya, artinya mengerti, kemudian memahami. Maka Ustaz minta ya, ini persoalan haqqa tilawati ini. Jadi kajiannya kita ini haqqa tilawati, orang yang benar-benar membaca. Jadi kalau Nabi membaca Iqra, itu langsung masuk, mantap ya. Iqra, langsung bismi rabb, yang dituju itu langsung Rabb, Allah gitu. Tergambar, terbayang pada dirinya rasa takut yang sangat mendalam kepada Allah. Itu haqqa tilawati namanya, benar-benar diterapkan dalam kehidupannya. Kemudian di dalam Al-Quran ada istilah dhalim muqtasid, sabiqum bil khair. Dhalim muqtasid itu apa? Muqtasid, kemudian dhalim li nafsi, kemudian sabiq bil khair. Ada 3 kelompok tuh dalam Al-Quran tadi, kalau dipisah lagi itu. Dari soleh dan tidak soleh, ada muqtasid, ada dhalimul li nafsi, ada sabiqum bil khair. Yang pertama muqtasid. Muqtasid itu orang ya tidak kemana-mana, ke sana ke sini gitu. Dia tapi bisa, atau dia bisa kemana saja ya. Kemudian orang yang paling bahaya dhalimul li nafsi, orang yang memang berani mendalimi dirinya sendiri, karena itu menjadi dasar utama untuk mendalimi semua orang gitu. Kalau orang sudah berani mendalimi dirinya sendiri, apalagi dengan orang lain. Dia suka berbohong pada dirinya gitu, apalagi membohongi orang lain, pakar. Tidak bisa dipercaya orang yang seperti ini, berbahaya sekali gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini sabiq bil khair, orang yang punya keinginan untuk terus meningkatkan kualitas kebaikan dalam hidup di dunia dengan mengejar akhirat tadi, tak pernah berhenti. Tadi saya itu di dalam di ceramah di mana, di Sakura Regency ya, beberapa 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu ya. Nah, itu mulai dari subuh saya membahas tentang pengaruhnya orang yang melaksanakan sholat itu, pengaruhnya orang yang tengah melaksanakan sholat. Di situ kan umirtu an uqatilan nas, aku kata Rasulullah diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai orang itu mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ini kan terjadi syariat setelah di Madinah. Kemudian setelah syahadat, wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah. Jadi ada dua yang sangat terikat tuh antara salat dan zakat. Konsep pemikirannya orang yang suka salat
itu adalah konsep pemikiran yang sangat sosial sekali. Ibu pernah nggak merasa penting hidup dengan tetangga? Jangan yang dengan yang punya, yang tidak punya gitu. Oh, yang lah itu, jadi kalau itu muncul, itu sabiqum bil khair namanya, berlomba dalam kebaikan. Jadi tidak membeda-bedakan antara si kelas bawah dengan kelas atas. Tidak memandang sebelah terhadap yang berbeda pakaiannya dan derajatnya gitu. Yang kebetulan miskin dan kaya. Berarti berhasil sholat kita itu. Kalau kita masih setengah hati melihat orang berbeda. Jadi misalnya ada orang datang dengan pakaian biasa dengan orang yang pakaian glamour. Oh, karena yang datang itu orang besar, kan Rasulullah pernah ditegur oleh Allah. Begitu lagi asik-asiknya menerima tamu, tiba-tiba datang yang namanya Abdullah ibnu Maktum itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicuekin oleh Rasulullah itu. Dicuekin pada waktu itu. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan begitu kan? Muhammad, engkau yang bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta karena sibuk menerima orang-orang besar. Akibatnya dapat teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ini. Hati-hati. Jadi di situ yang namanya ibadah sosial lahirnya dari solat yang benar. Jadi tidak hanya mengartikan zakat itu memberi, tapi bagaimana bersikap dalam kehidupan kita sosial agar benar-benar terjadi interaksi antara si kaya si miskin, sehingga saling memberi, take and give, memberi dan menerima itu yang hebat itu. Nah, kalau ini tumbuh itu menjadi sebuah kekuatan besar di organisasi Muhammadiyah itu. Ya maksudnya dalam tingkat cabang. Kalau kekuatan besar sudah punya kita kekuatan besar. Maksudnya dalam tingkat cabang-cabang, kalau ini dilakukan luar biasa itu. Bahkan mungkin akan lebih besar lagi jemaah dari PCM ini, satu contoh ini, PCM Bekasi Timur. Itu yang kita inginkan. Jadi, ini saya terkadang ya ngomong-ngomong bisik-bisik lah ya dengan istri. Itu kok pengurusnya begini ya, masuk dalam satu cabang gitu ya. Ah, ini kalau pengurusnya lebih dahulu ngambil nih nggak bagus sudah, kata saya. Alamat ini. Itu benar terjadi. Jadi kalau saya melihat dari apa ya, banyaknya anggota di sini ini masih berarti kuat ideologisnya masih di sini ini. Itu yang saya maksudkan sabiqum bil khair tadi. Membangun interaksi antar sesama anggota, melahirkan setiap pribadi, misalnya bapak-bapak ini dengan tetangga. Bapak-bapak pernah nggak silaturahim ke tetangga itu? Artinya tidak pada saat ada peristiwa-peristiwa duduk bersama mengunjung bincang-bincang agama dan sebagainya. Itu kan pendekatan luar biasa. Apa budaya yang mati itu budaya silaturahim yang paling banyak mati itu. Tapi WhatsApp itu ya, WhatsApp manfaatnya banyak. Lah padahal WhatsApp itu, ya bentar dulu Bu, kita baik. Lah WhatsApp itu kalau kita perhatikan, WhatsApp itu bisa menjadi media lebih mendekatkan yang jauh kepada kita, dan itu ternyata terbukti itu. Dulu saya tidak pernah dikenal di Banjarmasin, saya tidak pernah kenal di Papua, saya tidak pernah kenal di orang Malaysia, tidak pernah. Sekarang tahu. Sefia ahi, semua gitu. Nah, sebenarnya itu bagus. Apalagi kalau melahirkan sikap sosial. Misalnya ada sesuatu yang origin membutuhkan dan sebagainya. Nah, ikatan yang seperti ini bagian dari perintah Allah tadi itu. Apa? Perintah Rasulullah
pertama pendalaman syahadat, uqatilan nas tadi, memerangi manusia bukan dalam bentuk perang, mendakwai mereka, mengajak mereka itu benar-benar paham tentang syahadat, melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, kemudian yaitu menginterpretasikan zakat dalam pengertian yang seluas-luasnya sehingga lahir tadi interaksi sosial. Wah, itu hebat itu. Pasti setiap orang akan menjalankan haknya masing-masing. Tidak ada lagi dhalimul nafsi, tidak akan ada lagi itu muqtasid, yang ada hanya yaitu sabiqum bil khair. Sesuai dengan semboyan Muhammadiyah apa namanya? Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba pada kebaikan. Begitu, Pak. Ya. Ya. Sudah setengah 9. Bagaimana? Hampir setengah 9 kurang 3 menit. Kita akhiri. Baik, Pak Ustadz, saya kira Yuk. Itu saja. Ya. Oh, stop. Kepencet. Ya. Itu ibu-ibu, bapak, mudah-mudahan kita seluruhnya dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga menempati surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.